Akhirnya saya pelajari Islam secara menyeluruh. Nggak mau jadi pesulap tadinya di SMP. Saya mau cita-cita jadi ustadz. Itu Serius. udah ngebongkar. Udah 2016. Apa yang pertama kali dibongkar? Bulu perindu. Bulu perindu. Yang katanya bisa apa? Melet. Iya bisa melet. Iya. Enggak bawa. Bisa bang sebenarnya, nih bawa. Oh wow. Ini. Pelan-pelan bergerak. Dan lama-lama kalau kita diemin nih, ngikat dia. Tuh. Semua bergerak. Ini berarti bergerak kecil gitu. Iya, kecil-kecil. Tuh. Nah, orang ketika Tuh. Ya kan, bergerak semua. ketika ngelihat begini kemudian itu percaya? Percaya, bilangnya, oh beneran ada kodamnya nih. Ya, makanya saya suka ejek-ejek bang. Yang paling minimnya. Jadi memang konsumen itu menyukai klinik gitu ya. Iya. Tapi kenapa lu malah ambil yang Malah bongkarin ya? kontraproduktif deh. Orang udah capek-capek ngebangun image gitu, bikin tipuan seperti apa. Iya. Lu tuh jadi kayak ini pesulap bertopeng. Iya, Kalau gitu. pesulap bertopeng ngebocorin Trik sulap. dia dapat denda juga tuh. Akhirnya didenda berapa juta dolar gitu. Oh gitu? Iya, betul. Dia kena denda juga. Tapi kan memang para pesulap itu untuk entertainment kan? Iya, karena dia menghancurkan seni. Sedangkan saya edukasi agar masyarakat tidak dirugikan. Bedanya itu. Nah. Jadi kalau ini dipakai dukun baru saya bongkar. Kalau pesulap yang praktekan, nggak pernah saya bongkar. Iya. Kalau pesulap memang dia buat entertainment kan? Hiburan doang gitu, iya kan? Ini menarik nih. Nah, kalau alasan kenapa tadi ditanya, kenapa malah milih membongkar? Gitu. Pertama saya merasa dititipkan pengetahuan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi dititipkan pengetahuan, kalau saya nggak menyampaikan ini, nanti di kehidupan berikutnya saya khawatir Allah tuh nanya ke saya, lu udah gue titipin, ya ini bahasa gue ya, lu udah gue titipin pengetahuan rahasia perdukunan dari A sampai Z, kok lu nggak nge-share itu ke masyarakat, sampai masyarakat banyak yang percaya dukun daripada percaya Allah. Gitu. Nah, kalau ditanya kayak gitu gue nggak bisa jawab, gue khawatir banget. Nanti malah Allah benci dan sebagainya. Padahal dari awal gue merintis ini, saya doa terus sama Allah, minta rezekinya dari Allah dan sebagainya. Nah, itulah alasan saya sebenarnya didasari rasa takut itu. Masya Allah. Iya. Bukan banyak masyarakat yang muji-mujinya berlebihan bagi saya. Muji-muji berlebihan adalah pesulap nih pemberani banget ya, pesulap merah ya. Pesulap merah nih luar biasa ya. Oh, nggak pernah takut gitu. Justru saya berani gitu karena didasari rasa takut. Takut akan? Ya tadi di kehidupan berikutnya. Takut kalau saya nggak bisa jawab ketika Allah nanya kayak gitu. Takut akan Allah ya? Iya. Jadi kayak misalkan apapun yang terjadi di dunia ini nih, batas akhirnya cuma sampai meninggal doang. Udah. Mau ngapain lagi? Apa yang ditakuti gitu? Apa sih paling meninggal gitu kan? Iya, apa sih paling meninggal yang paling ditakuti kan? Kalau di kehidupan berikutnya, coba saya nggak bisa jawab apa yang Allah tanya itu. Sepanjang hidup saya di kehidupan berikutnya itu disiksa. Nah itu. Pertanyaannya, ilmu apa yang dititipin? Pengetahuan rahasia perdukunan ini, semuanya dari A sampai Z. Siapa yang ngajarin pertama? Saya pertama kan belajar sulap. Oh, dulunya emang pengen jadi magician awalnya? Enggak, suka sulap aja. Suka sesuatu hal yang orang lain tidak pelajari, saya pelajari. Awal dasarnya. Iya, ketika SMP. Biasanya kalau orang belajar sulap dulunya tuh modus biar cewek simpati. Enggak. Udah. Dulu SD sebenarnya pertama kali suka sulap SD, terus saya beli ya alat-alat kecil lah. Karena kan dulu nggak punya duit, jadi belinya tuh yang ngumpulin dulu tiap bulan gitu. Nah, terus saya beli alat-alat kecil yang ring and chain tuh nggak, yang kalung sama lingkaran dilepas tuh nggak bisa jatuh. Jadi nyangkut gitu. Nah, itu pertama kali sulap pertama. Itu pertama. Emang cita-cita jadi apa awalnya? Cita-cita gitu. Cita-cita saya pengen jadi Spider-Man awalnya. Ya Allah. Iya. Tapi saya tahu ternyata saya dibohongi. Akhirnya kelas 6 SD saya nggak mau nyari laba-laba lagi. Beneran. Itu apa namanya, hoax ini ya, bagi anak kecil tuh hoax, katanya bohongan gitu ya. Dari kecil tuh saya, wah Spider-Man keren banget, kalau gue digigit laba-laba gue bisa keluar jaring gitu. Pas saya sadar ternyata itu bohong. Akhirnya kasus tuh
Iya. Bahkan ya sebenarnya dulu ketika SMP baru bisa naik motor, itu saya sering tuh kayak ngayal. Iya, ngayal. Halo. Iya, itu pertama-tama. Nah, itu karena saya tahu itu bohong, akhirnya apa nih keajaiban yang saya bisa pelajari. Nah, ternyata saya nemuin itu di sulap gitu. Nah, tapi itu terputus pada saat SMP. SMP itu saya tertarik dengan dunia agama. Karena sekali lagi saya senang mempelajari apa yang orang lain tidak pelajari. Dulu berarti anti mainstream ya orang? Iya, saya di SMP itu teman-teman kan pada sok-sokan nakal kan SMP kan, sok-sokan nakal dan sebagainya. Saya mikir, ini kayaknya lebih seru, harusnya nggak kayak gini nih gitu. Saya pelajari tentang agama, kebetulan abang saya ustadz, diajak-ajak kajian-kajian. Abang ustadz ini? Abang saya ustadz, ketua yayasan di Bogor ada. Oh gitu? Iya. Oh, pesulap merah abangnya ustadz. Kalau adanya? Hah? Penjual online. Pembongkar rahasia dukun. Adeknya. Oh, adek saya iya betul. Dia jualan baju-baju branded gitu. Oh, ini beli di situ? Enggak dong. Dia nggak jual yang kayak gini-gini. Oh iya, nggak jual. Iya, jadi awalnya tuh SMP saya tertarik belajar tentang agama, mendalami. Terus di situ saya tahu kayak ayat Al-Quran yang hai orang-orang beriman, masuklah Islam secara kafah. Nah, di situ saya jadi bertanya-tanya nih, kenapa orang beriman yang disuruh masuk secara kafah, secara menyeluruh, gitu kan? Padahal orang beriman kan harusnya udah Islam. Iya. Di situ yang pikiran saya. Berarti ada hal yang menarik yang Allah minta kita untuk pelajari secara menyeluruh. Full, Iya. Akhirnya saya pelajari Islam secara menyeluruh. Nggak mau jadi pesulap tadinya di SMP. Saya mau cita-cita jadi ustadz. Gara-gara kakak ya? Iya, gara-gara kakak diajak kajian, latihan-latihan dulu. Kalau dalam Islam tuh idat ya disebutnya. Iya, latihan-latihan olahraga gitu, push up gitu-gitu lah. Dulu totalitas latihan itu mau jadi ustadz itu mulai surut iman saya. Iya. Kan naik turun. Ini ya, parfutur ya. Pada saat kelas 3 SMP, saya kenal dunia bisa hipnotis. Pertama kali di SMP, kelas 3 SMP. Bisa hipnotis? Pertama kali di kelas 3 SMP. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Itu, jadi sekalian belajar agama, saya belajar juga tentang sulapnya nggak berhenti, belajar hipnotisnya. Dulu terkenal banget kan zaman-zaman Romy Rafael, ya, yang master hipnotis, bisa tidurin. Saya penasaran, kok bisa kayak gitu? Pelajari nih dari mulai di internet, di buku-buku, saya nabung di buku-buku, terus ngumpul komunitas hipnotis. Jadi belajar dari banyak sebenarnya, dari banyak bidang. Akhirnya saya dapat informasi, coba saya praktekin. Kelas 3 SMP berhasil, saya praktekin. Nah di situ kayak, wih hebat nih gue nih, ya kan? Asik orang nih. Bisa tiduran bener gitu? Iya, tidur saya suruh-suruh, enak, iya. Wah asik nih. Akhirnya pas SMA lulus kelas 3 SMP itu, saya mutusin, kayaknya lanjutin jadi entertain aja deh, gitu. Lanjutin di dunia sulap. Kayak lebih seru nih gitu. Iya, kayaknya lebih seru gitu. Terus saya parahnya pada saat SMP tuh, ketika teman-teman yang lain pacaran, saya kan dikenalnya ustadz. Pas SMP dipanggilnya itu ustadz. Itu belum pakai rambut merah ya? Enggak lah. Ini 2014 kan. 14. Nah iya, kalau pada saat itu gitu, saya pas lulus SMA mikir, kayaknya enakan teman-teman gue yang nakal-nakal dah gitu. Gue kayaknya hidupnya terlalu menyendiri. Kaku banget gitu. Iya, kaku nih. Akhirnya mengenal dunia nakal. Di SMA itu saya belajar tentang, sekali lagi, saya suka menyukai pembelajaran yang orang lain tidak pelajari. Saya belajar teknik-teknik percintaan dari A sampai Z. Teknik percintaan? Iya, kayak misalkan bagaimana cara mendekati wanita, terus bagaimana cara ngajak dating yang tanpa penolakan, bagaimana teknik phone game. Jadi sekali nelpon bikin wanita betah buat nelpon berikutnya. Banyak. Jadi kayak punchline omongan apa yang diomongin segala macam itu tahu. Bukan apa yang diomongin, ada tekniknya bang, beneran. Teknik kayak misalkan cara membuat wanita on, wah parah itu. Waduh. Ya, ada teknik cara membuat. Episode lainnya kita bahas gitu. Ada kayak misalkan cara membuat wanita tuh tertarik yang nggak bisa sampai lupa sama kita gitu. Tapi itu dipraktekkan berhasil nggak? Iya berhasil. Makanya saya nakal. SMA. Iya. Terus itu terbukti bisa? Terbukti. Ada nggak? Bukunya kayak gimana? Waduh. Nah, terus udah gitu? SMK itu terbukti. Nah, disitulah mulai nakal-nakalnya SMK. Sampai saya dapat SP 3 surat peringatan dari sekolah. Katanya kalau misalkan, karena sering telat dulu, pulang pacaran dan sebagainya gitu. Nah, kalau sampai telat lagi, kamu dikeluarin dari sekolah nih.
Saya tahu pada saat itu nggak mungkin dikeluarin karena ketika sekolah itu ada acara, sekolah lain ada acara, saya yang mewakili sekolah untuk praktek hipnotis. Jadi pada saat SMA itu saya sering mewakili sekolah saya untuk perform di tempat-tempat lain. Performnya hipnotis, manggil 5 orang dan saya tidur gitu. Tidur, suruh-suruh gitu. Dulu kerjaan saya itu awalnya gitu. Itu nggak pakai setting itu? Enggak. Lah, emang setting nggak ada. Nggak, kalau yang hipnotis yang ada di TV itu setting nggak? Enggak, ada. Nah, kalau kita yang praktisi hipnotis kelihatan, Bang. Mana yang setting, mana yang enggak. Gitu. Oke. Nah, dari situlah saya mulai tertarik dengan dunia sulap, terus masuk TV pertama kali kelas 2 SMK. Dari TV itu banyak undangan-undangan. Jadi apa dulu? Jadi sulap. Acara apa? Pertama Bang Ari yang ini. Gong Show. Iya, betul. Gong Show. Bang Ari yang benar. Iya, gue. Ya. Pertama yang ngejuriin dia. Iya. Benar. Iya, benar. Ya, tahun berapa tuh? 2000 berapa ya? 2000 berapa lu? Wah, lu udah lama. Udah lama banget ya? Itu pertama kali saya masuk TV, Bang. Yang net apa yang trans? Kompas. Kompas. Iya. Tapi Kompas sebentar itu loh. Iya, memang sebentar. Iya. Saya tuh termasuk yang ikutan benar-benar pulang sekolah saya daftar. Itu Bang Ari yang jadi jurinya. Iya benar. Ya ampun. Tapi belum begini kan? Belum. Banyak pesulap yang dulu ternyata talent waktu acara saya dulu. Kayak Mas Libat dulu nggak taunya juga gitu kan? Ikut juga. Terusan dulu ngomong Mas gitu. Karakternya belum buat. Lo katanya Tegal. Iya, Tegal. Bapak saya kan Tegal. Kan dia lucu kalau Tegal tapi mainnya serem-serem. tapi menarik ya, udah gitu itu pertama kali masuk TV, terus lama-lama setiap ada undangan-undangan TV itu kan dari mulai situ nomor saya kan di-save sama orang-orang TV kan. Jadi sering ada undangan-undangan TV, ngewakilin sekolah. Makanya ketika dulu diancam sama sekolah mau dikeluarin, nggak mungkin. Siapa lagi yang mau ngewakilin? Pede. Di atas angin mikirnya. Siapa lagi yang mau ngewakilin sekolah ini kalau ada acara lain. Padahal dulu belum keluar kris pakai nyala gitu. Dulu masih main payung-payungan, Bang. Jadi kain berubah jadi tongkat keluar payung, payung lagi keluar, terus main manipulasi kartu gitu. Itu aja udah mes orang tuh. Iya, sebenarnya nggak mes banget sih. Itu modal yang saya miliki minim banget. Dulu kan memang dari keluarga yang nggak kaya. Jadi untuk beli-beli kayak gitu tuh minim banget. Jadi yang sebisa saya aja gitu. Itu sampai tahun berapa? Terus berlanjut sampai lulus. Lulus SMA? Lulus SMK, iya. SMK? SMK lulus. Setelah lulus itu karena nggak mampu kuliah, ngotot pengen jadi pesulap. Jadi emang udah kuatnya tuh jadi ngotot pengen jadi pesulap. Orang gila nggak punya pengalaman apa-apa, pengalaman cuma di TV-TV, bikin proposal tulisan semua. Nggak menarik lah pokoknya dulu. Nyebarin ke mall-mall. Iya, ke mall-mall, ke perusahaan-perusahaan. Dari semua yang saya sebarin, cuma satu doang. Yang ngambil? Yang ngambil, mall doang. Itu pun 500.000. Di awal ya? Iya, di awal 500.000. Ya udah, main. Ya, sesekali ada juga di panggilan-panggilan. Kan nggak cukup nih untuk membiayai kontrakan dan sebagainya. Pada saat itu tuh orang tua bangkrut. Orang tua bangkrut, rumah kejual karena riba pada saat itu. Makanya sampai sekarang saya anti riba. Totalitas. Gara-gara itu lihat langsung ya? Karena pada saat SMP itu saya mau pelajari agama, Allah itu berjanji, Allah sendiri yang janji riba itu pasti dihanguskan. Saya ngelihat buktinya dari bapak saya. Langsung ya, nggak ada. Dari benar-benar punya mobil rental mobil dia usahanya. Dia purnawirawan Polri, terus geser usaha jadi rental mobil. Punya 7 mobil, abis. Gara-gara riba itu. Rumahnya abis. Totalitas. Akhirnya nggak punya penghasilan sama sekali. Waktu itu saya dari sulap kan sesekali kayak gitu ya. Ini nggak bisa nih menghidupi keluarga nih. Saya setiap malam tuh lari ke atas genteng, ke tempat jemuran. Itu tiap malam saya doa sama Allah, ya Allah, tolong dong kasih kerjaan saya yang bisa ngehidupin. Bukan, yang bisa menghidupkan, tapi jadwal ketika saya dapat jadwal sulap bisa diambil juga. Saya nangisan bener-bener. Karena di atap rumah? Iya, di atap rumah. Karena itu sebelum kita ninggalin rumah itu udah dijual, tapi belum ditinggalin, dikasih waktu sebulan. Kalau sampai itu saya nggak berhasil untuk menghidupkan orang tua, tinggal di jalanan, pilihan itu doang. Dulu. Berat juga tuh. Iya, nggak ada, soalnya kayak jual rumah buat bayar utang, Bang. Makanya saya totalitas nangis-nangisan. Iya. Jual rumah 350 juta dulu. Utangnya segitu? Utangnya 200 juta,
kan sisa 150 juta nih. Tadinya mikirnya mau beli rumah kecil-kecilan. Nah, sisa 150, pas kejual 3,5 langsung bayar utang 200, 150 juta itu nggak tahu kenapa habis aja pas mau bayar rumah berikutnya. Ya Allah. Jadi buat beli makan dan sebagainya gitu. Jadi beneran guys, riba tuh bener-bener mungkin di awal kelihatan happy, endingnya pasti habis. Iya, nggak ketahuan kemana larinya ya. Makanya saya prinsipnya sekarang kayak beli mobil, kalau bisa beli cash yang murah-murah mendingan beli cash lah. Kenapa emang? Sama-sama aja nyetir gitu juga. Sekarang ada pengusaha-pengusaha yang mau nalangin soalnya itu jadi kayak KKB syariah jatuhnya ya. Saya bayarin segini tapi kamu cicil saya gitu. Iya, ada begitu. Iya betul. Tapi saya tetap prinsip Mr. Cashman. Ya, kalau belum mampu nggak usah. Iya, dulu Bang gini, pertama kali saya mulai YouTube nih. Ini singkat cerita ya, itu kalau sedih-sedihan kalau saya cerita bisa nangis lagi saya. Bener-bener. Oh, boleh juga kalau gitu. Oh, jangan. Pernah lihat ini musuhnya Pusla Pera bakal ketawa, nangis kan lu gitu. Jangan, serius. Saya bisa habis-habisan itu. Karena inget bener-bener duit nggak punya sama sekali. Pertama kali tuh saya doa kayak gitu dijawabnya pakai jualan sosis. Saya jualan sosis tuh. Jualan sosis? Iya. Dapat seorang magician yang udah manggung di TV, penampilannya kayak pakai jas-jasan dulu. Apa namanya? Dulu belum merah ya, tapi belum. Maksudnya kan tapi kan udah ya kalau magician dignity gitu kan ibarat. Terus jualan sosis goreng yang 1000-an. Gitu. 1000-an. Kebetulan kan dekat masjid gitu. Iya, jualan dapat 300.000 per bulan. Satu sosis 1000 untungnya berapa? Dulu dulu lupa ya. Belanja tuh kayak misalkan 13.000 dapat 20 berapa gitu satu pak. Jadi dijual 7.000 ya. Dijualan 1000-1000-an kayak gitu. Ya udah untung 300.000. Seenggaknya tuh waktu itu memang doa saya salah. Doanya saya, ya Allah berikan penghasilan sedikit aja buat jajan. Karena setiap saya ngumpul udah kira doa sampai nangis ditanya sedikit gitu ya. Iya, salahnya itu. Pas saya ngumpul saya nggak bisa beli jajan sama sekali soalnya pada saat itu. Ngumpul sama teman-teman totalitas nggak punya duit. Nah pada saat itu dikasih 300.000 per bulan. Biar buat jajan gitu. Iya buat jajan. Tapi ternyata nggak cukup juga. Saya doa lagi sama Allah. Ya Allah, ini nggak cukup ya Allah buat kontrakan berikutnya. Karena kalau nggak bisa bayar kontrakan, kan harus pindah tuh. Saya tinggal di jalan nih. Gitu. Kasih pekerjaan yang nggak mengganggu jadwal sulap ketika ada job dan penghasilannya cukup. Adalah ojek online. Nggak tahu itu. Udah zaman ojek online? Iya. Berarti belum lama dong? Iya, tahun 2015 masih itu? Iya, saya 2015 sampai 2018 Ojek online dari pagi sampai malam. Penghasilan per bulan 6 juta, 6 sampai 8 juta. Dari jam berangkat dari selesai subuh, pulang jam 12, jam 1 malam. Terus kemampuan magiciannya diapain? Ketika ada job Nggak ojek? Iya. Nggak tiba-tiba lagi macet, lagi boncengan sama sewa. Pak, tau nggak Pak? Bapak bisa saya hilangin. Enggak. Nah ya, singkat cerita gitulah sebenarnya. Itu 3 tahun? Setiap hari Kamis saya libur ojek online, syuting YouTube. Itu gitu. Awal YouTube? Iya awal YouTube, syuting YouTube, terus Jumat upload gitu terus. Dulu. Tapi dulu belum konsep gini? Belum. Awal-awal belum, terus lama-lama mulai kepikiran nih harus punya karakter. Ya akhirnya berkonsep lah kayak gini. Nah itu seperti ide yang diberikan setelah dengan kesabaran dari 3 tahun itu. Iya setelah Allah tuh makanya seringkali ketika menjawab doa nggak langsung yang kita minta, tapi bertahap tuh. Lu bisa bersyukur kan nih kalau gue kasih ini gitu. Masalahnya kebanyakan orang masyarakat ya, manusia ketika doa terus mau dikasih bantuan-bantuan, ini malah gini. Malu ya kan? Malas nanti capek. Awalnya soalnya ada pikiran gitu bang, ketika ditawarin jadi ojek online, masa iya ojek penghasilan 6-8 juta gitu. Akhirnya kerjain aja. Ternyata dari 1 kita syukuri, ketika ojek online itu saya penghasilan 6-8. Itu pun nggak sering tiap bulan segitu. Waktu itu saya ingat banget pertama kali kondisi membaik YouTube punya penghasilan itu karena kurban bang. Makanya ketika ada orang ngeluh ke saya nih, Sel ini susah banget gitu, gue pasti nyaranin kurban. Gue nyaranin kurban. Coba lu kurban. Maksudnya? Kurban Idul Adha. Iya, coba lu kurban. Tahun berikut ya pasti uang lu tuh nggak segitu lagi, pasti lebih banyak. Saya selalu nyaranin itu. Karena ketika pada saat saya pertama kali jadi ojek online itu
bayaran kontrakan 12 juta per bulan. Terus nggak tahu kenapa pas mendekati Idul Adha muncul tuh video-video ustadz yang di YouTube tuh banyak tentang keutamaan kurban. Nah, dari situlah kayak kurban itu satu bulu dihitung kebaikan. Satu kebaikan. Setiap tetes darah dihitung satu kebaikan. Saya mikir di situ, wah ini luar biasa banget. Kalau gue bantuin ojek online yang lagi mogok aja itu kan satu kebaikan tuh. Ya kan? Ini setiap bulu dihitung kebaikan. Berarti ini bonusnya banyak nih. Saya mikir. Itu di rekening saya pada saat itu ada 5 juta. Dan 3 bulan 4 bulan kemudian saya harus bayar kontrakan 12 juta. Nah, ini kan kayak tapi harga kambing 2-3 juta. Nggak masuk logika itu. Per bulan gue harus kan 6 juta itu harus bayar makan, bayar ya macam-macam juga, listrik. Itu orang tua saya yang nopang semua kan. Di situ nggak masuk akal nih hitung-hitungannya. Ya udah, coba paksain. Karena ada salah satu ustadz yang bilang kalau di rekening lu cukup untuk beli kurban, lu nggak beli kurban, ada kena hadis dari Rasul. Apa tuh hadis? Yang tentang ini, siapapun yang mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban jangan dekati. Masjid. Iya. Nah dari itu kan kayak merasa terbuang kalau nggak dekati. Karena terpaksa ya udahlah. Coba. Seadanya. Dari 5 juta saya beli kambing 2 juta pertama. Berarti nggak cukup dong bayar. Logikanya gitu. Logikanya nggak gitu. Nah ternyata rezeki itu nggak bisa diambil logika. Bulan berikutnya YouTube saya tiba-tiba penontonnya naik. Saya upload tutorial, penonton naik, dapat penghasilan pertama dari YouTube. Penghasilan pertama dari YouTube berapa waktu itu? 1,3 juta. 1,3 juta dari berapa video? Udah nggak kehitung ya dulu ya. Enggak, yang paling hit waktu itu satu, iya. Itu mulai ada semangat kan? Mulai semangat. Wih, ini digaji sama Amerika loh. Iya. Mikirnya gitu loh. Di Amerika. Iya, saya tukang ojek nih. Wih, sekarang gue 2 nih penghasilan dari ojek sama digaji Amerika nih. 1,3 juta dulu. Nah, dari situ tiap bulannya mulai nambah lagi. 2 juta, 3 juta. Sampai hari H ketika harus bayar kontrakan 12 juta. Cukup. Lebih. Masya Allah. Di tahun berikutnya saya pindah kontrakan ke yang lebih besar. Jujur gak nyangka kayak obrolan ini keluar dari pesulap merah. Iya. Jujur gak nyangka beneran. Iya. Ngomongin riba, ngomongin kurban. Ini gak bakal nyangka loh. Iya, kita pikir itu jin, itu keterbang-terbangan gitu. Katanya kita malah dapat ilmu ini. Makanya ketika ada orang ngeluh rezekinya susah, pasti saya saranin ini kurban deh, paksain gitu. Kalau misalnya berat, pasti berat. Saya pun gitu bang, sampai sekarang ketika mau kurban pasti rezekinya tuh agak diturunin dulu kayak diuji. Iya kan, semua. Rela nggak nanti gitu? Iya. Udah beli yang kecil aja gitu kan? Iya benar. Padahal yang terbaik kan harusnya kan. Iya, udah yang beli kecil. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Iya, harus sayang ngeluarin itu. Sayang nih. Dan saya bukan gini. Kalau dari pengalaman pribadi saya, setiap kali saya kurban, kayak misalkan tahun pertama tuh 1. Pas tahun kedua setelah saya kurban pertama itu, saya bisa kurban 2. Terus tahun ketiga ada kambing yang paling mahal ditawarin. Saya beli. Terus meningkat, semakin meningkat rekening kita minimal 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Itu anehnya. Itu udah janji Allah sih ya. Iya. Jadi maksudnya udah, kalau kita ngomongin pola itu polanya Allah bukan pola manusia ya. Nggak masuk akal bang, bener-bener. Nggak masuk akal. Makanya sampai ke tahap ini pun saya juga kok bisa ya. Kemudian ketika memantaskan diri di situ, nggak tahu di karir yang lain diberikan progres gitu. Dan itu nggak disangka bang, bener-bener. Kayak kita ngikutin ide yang muncul, praktekin, ide yang muncul, praktekin. Tiba-tiba ada ide ini. Itu kan yang ngasih juga dari atas kan? Iya, dari Allah. Iya, betul. Kayak dulu bertahun-tahun stuck ide apa ya? Nggak taunya malah dapatnya nggak disangka-sangka. Itu dia. Sampai akhirnya ketemu dengan konsep ini, karakter ini, itu tahun berapa? Itu 2014 sebenarnya. 14? Iya, 2014 mulai nemu ide. Dari siapa? Dari apa gitu? Dulu, apa nonton dulu, apa gitu? Sebelum YouTube itu, sebelum ojek itu, ya, saya kan sempet kerja di perusahaan anak kecil, edutainment gitu. Edutainment. Iya. Nah, di situ salah satu karyawannya itu ketua cosplay. Saya udah main sulap, kerja di situ pun saya jadi pesulap, ngajar-ngajarin sulap anak kecil. Ketemu ketua cosplay, ngobrolin tentang karakter. Disitulah kayak saya ngeliat, cosplay niat-niat banget. Kenapa pesulap nggak kayak gitu? Iya. Saya belajar make up dari dia lah, belajar kostum dari mereka. Disitulah mulai dapat ide, kayaknya harus buat karakter. Tapi nggak diprogres dulu, karena nggak punya duit. Cuma tahu aja. Cuma
dapat ide. Untuk bikin yang menarik perhatian. Iya. Harus niat. Harus ada karakter. Benar. Iya. Nah, kemudian sampai ketemu karakter ini, referensi dari mana? Referensi, banyak bang. Itu sekali lagi ide muncul, nggak tahu ya. Ide muncul. Kayak misalnya dari rambut nih. Saya suka K-pop-K-popan zaman dulu tuh, film-film Korea-Koreaan. Ini rambut diambil dari Korea. Model-model Korea. Terus juga make up. Kalau narik 10 tahun berikutnya Jepang. Enggak. Harajuku kan begini-gini juga ya. Saya kurang suka Jepang malah. Animan kurang. Berarti emang dia anak lahiran berikutnya ya? Iya. Iya benar. Dari make up saya ngikutin Korea juga. Totalitas jadi bertahap-tahap gitu. Enggak langsung bek gitu enggak. Kenapa merah? Pertama mencolok. Kalau jalan iya. Tapi emang warna merah yang paling mencolok. Terus kalau dalam dunia mentalism tuh merah tuh mudah diingat, Bang. Mudah diingat. Ya, dan sering dipraktekkan juga dalam dunia sulap lah. Gitu. Jadi emang lebih stand out warnanya. Iya, betul. Mulai pakai di episode berapa? Apa? Full. Dengan outfit begini udah kemudian ngebongkar. Kalau yang kayak gini nih, ini baru, Bang. Tadinya kan jas-jas yang murah-murah 300.000. Ya, tapi mulai merah lah. Mulai merah tuh 2016 lah. 2016. Itu udah ngebongkar. Udah, 2016. Apa yang pertama kali dibongkar? Bulu perindu. Yang katanya bisa apa? Melet. Iya, bisa melet. Iya. Enggak bawa. Bisa Bang sebenarnya ini bawa. Ini. Ya. Bulu perindu ini sebenarnya rumput kering, Bang. Rumput kering aja? Rumput kering yang kalau kena air dia bisa bergerak. Gitu. Simpelnya seperti itu. Enggak, biasanya orang percayanya tuh kalau gimana? Bulu perindu tuh kalau gimana biasanya ya? Yang orang percaya. Ya, yang bukti ini ada kodamnya. Mereka bilang gitu? Iya, bukti ada jinnya, dia bisa bergerak ketika kena air. Nih, kayak contohnya ada air gak? Air coba. Jadi ibaratnya orang-orang yang biasanya percaya bulu perindu itu ada yang ngisi jatuhnya ya? Iya. Terus punya khasiat untuk pelet. Iya. Oke. Nih, kayak contohnya. Makasih Mbak Ida. Nih, ini sebenarnya kalau tesnya harus pakai semprotan, cuma kita coba aja. Blow. Tuh mulai bergerak. Tuh. Dia lama pergerakannya. Tuh. Kayak jadi kayak tracking gitu ya. Iya. Dia tuh lama-lama nih mulai nih. Tuh mulai ngelilit. Tuh ya kan? Kalau dideketin. Oh ya, orang kalau yang enggak tuh bergerak atasnya. Ada kayak dia. Ini karena ini rumput kering dikasih air kemudian mulai terisi airnya, mulai nyerap. Nyerap air, dia bergerak. Kurang lebih kayak gitu. Jadi bahkan ada yang versi banyak. Nih. Ada. Oh, ini asli. Kalau ini dikenain gini. Nih, iya, dia pelan-pelan bergerak. Dan lama-lama kalau kita diemin nih, ngiket dia. Tuh. Semua bergerak. Berarti bergerak kecil gitu? Iya, kecil-kecil. Tuh. Nah, orang ketika tuh. Ya kan, bergerak semua. Ketika ngelihat begini kemudian itu percaya? Percaya, bilangnya, beneran ada kodamnya nih. Ya makanya saya suka ejek-ejek, Bang. Nih saya punya bulu perindu nih. Ini kodamnya siluman gurame asam manis. Wih. Kalau dia keluar makhluknya cuma gurame doang. Udah tinggal makan. Enggak nyeremin banget. Ada saus. Iya. Enggak nyeremin. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita orang mau ngetes di rumah, itu rumput yang seperti apa yang dipakai? Ini nama jenisnya rumput bujang. Biasanya di tempat-tempat lembab-lembab gitu. Rumput bujang? Iya, di daerah-daerah Cianjur tuh banyak rumput bujang. Dan biasanya tau nggak sih Bang, rumput yang maininnya kalau ditaruh sini digini-giniin dia ke atas. Iya. Itu rumput itu. Iya. Ya Allah, percaya aja orangnya. Ujungnya itu. Jadi ada yang bilang bulu perindu ini kemudian kalau misalnya bergerak, digunakan dan bergerak itu bisa pengasih ya. Tuh udah melengkung tuh. Bener. Jadi bisa bikin orang tertarik gitu dengan kita. Nah, padahal enggak. Kok percaya? Padahal si bulunya ini juga nggak boleh pasang, namanya bulu bujang. Iya benar, bulu bujang ya. Bulu bujang, dia aja bujangan. Bujang. Gitu. Iya benar. Nah, ini kenapa Bang?
Tuh, ya kan gerak. Tuh gerak tuh. Gerak terus tuh. Nah, ini sebenarnya yang terjadi sama orang-orang yang percaya kayak gini adalah percaya dirinya doang Bang yang berubah. Nah, orang-orang yang pengen pakai pelet. Berubah dalamnya ya. Iya, ya orang-orang yang pengen pakai pelet adalah orang-orang yang tidak percaya diri untuk mendekati lawan jenis. Iya, benar. Nah, dia datang ke dukun. Saya mau punya pasangan. Dikasih ini. Yang tadinya nggak berani deketin cewek karena dia pede, jadi berani deketin cewek. Pasti disukain nih. Iya kan? Ini yang gedenya. Iya. Ini udah SMP lah. Iya. Nah, ini dia ternyata punya buat gantungan kunci. Nah. Iya. Playgroup. Nah, ini ada nih. Begini aja koleksi sih buat apaan? Ya ini buat edukasi biar nggak ada yang percaya lagi jenglot tuh beneran hidup, nggak ada. Gitu. Untuk apa merasakan efeknya apa? Efeknya adalah ketika orang coba rasain. Nih. Ini. Coba rasakan. Nah, ini sugesti lagi. Rasakan ada terasa angin kecil-kecil. Kayak gitu. Iya, iya kan? Oh, gitu. Rasa. Nah, itu sebenarnya kan tuh. Ini anakku sana nih. Nih, saya akan coba tarik ya. Wih, sakti nggak?